Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pada Jumat 23 Mei 2025, Bengkulu diguncang dengan gempa magnitudo 6,3 skala Richter. Tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan pasca gempa. Gempa magnitudo 6,3 berlokasi di 4,17 Lintang Selatan, 102,17 Bujur Timur, tepatnya di 43 km barat daya kota Bengkulu dengan kedalaman 10 km. Pengamat meteorologi dan geofisika muda BMKG Kapahiyang Sabar Ardiansyah mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 2:53 waktu Indonesia Barat. Gempa berpotensi adanya susulan, namun dengan magnitudo lebih kecil dan tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut terasa di seluruh provinsi Bengkulu. Pengamat meteorologi dan geofisika pertama, Muhammad Najib, mengkonfirmasi gempa tinggi dengan magnitudo 6,5 terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dan terkecil magnitudo 1,9. Pihak BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu melihat informasi dari BMKG dan tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, mantan wali kota Bengkulu Ahmad Kanedi sedang menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait perkara tindak pidana korupsi pasar tradisional modern Mega Mall Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis 22 Mei 2025, penyidik Kejati Bengkulu resmi menetapkan Ahmad Kanedi, mantan wali kota Bengkulu periode 2007-2012, sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan penyitaan tanah dan bangunan pasar tradisional modern Mega Mall. Aset lahan Pemkot Bengkulu yang disita Kejati Bengkulu seluas 15.622 meter persegi. Asmidus Kejati Bengkulu Suwarsono SHMH mengatakan bahwa penyitaan lahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penyidikan. Diperkirakan kerugian akibat korupsi PTM Mega Mall tersebut mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Saat ini pihak penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebanyak 15 mahasiswa Universitas Trisakti yang ditangkap saat demo peringatan 27 tahun reformasi di Jakarta hingga hari ini, Jumat 23 Mei 2025 pagi, belum dibebaskan. Seharusnya pemeriksaan selesai pada Kamis 22 Mei 2025 sore dan mahasiswa yang ditangkap akan dipulangkan secara bertahap. Salah satu perwakilan orang tua mahasiswa mengatakan saat ini Usman Hamid dan tim penasihat hukum dari LKBH Trisakti masih mendampingi ke-15 mahasiswa. Hingga saat ini belum ada keterangan dari kepolisian mengenai kabar 15 mahasiswa Universitas Trisakti tersebut. Sebelumnya ada 12 mahasiswa yang ditangkap saat demo 27 tahun reformasi di Jakarta, sudah lebih dulu dibebaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menjelaskan bahwa proses pemulangan terhadap mahasiswa lainnya juga masih terus berjalan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak kepolisian, ada 15 orang yang terindikasi melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sedang menyelidiki kasus penghasutan hingga penganiayaan terhadap anggota aksi demo 27 tahun reformasi di Balai Kota Jakarta.
Dalam aksi tersebut sebanyak 93 orang diamankan. 3 diantaranya dinyatakan positif THC atau ganja dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pengusaha Jan Huadiana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan atau menyembunyikan 108 ijazah milik eks-karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya. Wadireskrimum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan jumlah ijazah yang disembunyikan Diana itu terungkap saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Jatim. Dalam pemeriksaan itu, Diana akhirnya menyerahkan 108 ijazah milik para eks-karyawan CV Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur yang disembunyikannya. Ijazah tersebut disembunyikan di kediamannya yang berada di kawasan Prada Permai Dukuh Paki, Surabaya. Polisi menetapkannya sebagai tersangka dalam penggelapan ijazah dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan minta keterangan kepada beberapa saksi. Pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan apakah ada tersangka-tersangka lain yang terkait dengan ijazah tersebut. Akibat perbuatannya, Diana terancam hukuman 4 tahun dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Presiden Prabowo meresmikan penertiban Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi respons atas meningkatnya ancaman terhadap para jaksa, khususnya saat menangani kasus korupsi besar. Kejaksaan Agung menyambut positif atas adanya regulasi yang membuat jaksa memperoleh perlindungan langsung dari TNI dan Polri sesuai kebutuhan di lapangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut Perpres ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap keamanan jaksa dan keluarganya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Ardiansyah juga mengatakan bahwa ancaman yang terjadi terhadap jaksa bukanlah hal baru. Dalam kasus besar seperti korupsi proyek Marcella, upaya perlawanan termasuk menyuap buzzer hingga penyerangan pribadi kerap terjadi. Presiden Prabowo selalu memperhatikan ancaman yang didapat oleh para jaksa. Dalam pidatonya pada Kongres Tidar pekan lalu di Jakarta, Presiden mengaku mendapat laporan terkait jaksa yang diikuti, rumahnya difoto hingga intimidasi langsung. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi tanpa rasa gentar. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.